Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang semester 4. Kali ini saya akan membawa penyuluhan kesehatan mengenai penyakit jantung koroner dan juga penyakit stroke. Yang berikut kita masuk kepada apa sih penyakit jantung koroner itu atau yang biasa disebut dengan penyakit PJKI. Nah, penyakit jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah utama yang memberi pasokan darah, oksigen, dan nutrisi untuk jantung menjadi rusak. Nah, biasanya kondisi ini disebabkan oleh plak kolesterol dan juga proses peradangan. Kita masuk kepada gejala penyakit jantung koroner ini. Nah, gejala yang dapat ditimbulkan oleh penyakit jantung koroner ini, yang pertama, nyeri dada. Nah, nyeri dada ini bisa menjalar ke bagian leher, rahang, bahu, tangan sisi kiri, punggung, dan perut sisi kiri. Biasanya nyeri dada ini kondisinya biasa mulai dari gejala yang ringan sampai dengan gejala yang berat. Yang berikut, keringat dingin disertai mual muntah dan juga badan terasa mudah lelah. Yang berikut, irama denyut jantung seseorang yang tidak stabil bahkan bisa menyebabkan berhentinya jantung dan dapat menyebabkan kematian. Yang berikut kita masuk kepada penyebab jantung koroner atau yang bisa disebut dengan penyakit PJK ini. Nah, penyebab jantung koroner ini ada banyak. Nah, menurut beberapa penelitian, mereka telah menunjukkan bahwa penyebab jantung koroner ini yang pertama, tekanan darah tinggi, yang kedua kolesterol, yang ketiga obesitas, yang keempat kebiasaan merokok. Nah, yang berikut kita masuk kepada faktor risiko penyakit jantung koroner yang biasa disebut dengan penyakit PJK ini. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyakit jantung koroner ini. Yang pertama, usia lanjut. Kenapa usia lanjut? Karena semakin tua usia kita, arteri akan semakin menyempit dan rapuh. Yang kedua, pria lebih memiliki resiko terjadinya penyakit jantung koroner ini daripada perempuan. Yang berikut, apabila ada salah satu anggota keluarga kita yang mengidap penyakit jantung koroner ini, maka ada resikonya terjadi penyakit jantung koroner ini secara meningkat. Yang berikut, merokok. Karena dalam merokok terdapat zat nikotin yang dapat menyebabkan penyempitan arteri, sementara karbon monoksidanya menyebabkan kerusakan pembuluh. Yang berikut, memiliki trauma, riwayat tekanan darah tinggi atau stres, psikologisnya berat dalam jangka waktu yang sangat panjang. Yang berikut kita masuk kepada pencegahan penyakit jantung koroner ini. Yang pertama, pola makan yang sehat. Nah, pola makan yang sehat yaitu hindari makanan yang mengandung lemak yang terlalu tinggi. Nah, sebaiknya mengolah makanan yang direbus atau dikukus saja untuk menghindari terjadinya penyakit jantung koroner ini. Yang kedua, berhenti kebiasaan merokok. Karena dalam merokok terdapat zat nikotin yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan penyakit jantung koroner ini mulai menyerang di dalam tubuh kita. Hindari stres dan juga olahraga yang teratur. Rajin olahraga yang teratur, jalan santai kurang lebih dari 30 menit setiap hari. Yang berikut kita masuk kepada penyakit stroke. Mari kita kenali apa itu stroke. Jadi, sederhananya, stroke merupakan gangguan otak yang terjadi akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, apabila terjadi penyumbatan pembuluh darah di otak, maka otak akan kekurangan oksigen dan jaringan otak pun akan mati. Atau tekanan darah yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Kedua hal inilah yang dapat menyebabkan terjadinya stroke. Apa saja sih faktor risiko terjadinya stroke? Dengan konsumsi makanan yang terlalu berminyak dan minum minuman yang beralkohol akan menyebabkan penyakit stroke. Yang berikut, orang dengan riwayat darah tinggi atau orang yang dengan riwayat penyakit kardiovaskularnya seperti penyakit jantung koroner, penyakit hipertensi, penyakit diabetes, obesitas,
riwayat keluarga. Dalam riwayat keluarganya ada yang memiliki penyakit stroke, kolesterol yang tinggi, dan merokok. Bisa terjadi menjadi salah satu faktor utama terjadinya penyakit stroke ini. Yang berikut, bagaimana sih cara mencegah penyakit stroke ini? Nah, cara mencegah penyakit stroke ini yang pertama, rutin dengan olahraga seperti jogging kurang lebih 30 menit setiap hari, makan makanan yang bergizi, makan yang dapat membantu menurunkan kolesterol seperti gandum, susu, jagung, kedelai, ikan, dan buah-buahan. Menambah asupan kalium dengan mengonsumsi dengan mengonsumsi buah pisang, dan mengurangi natrium seperti mengonsumsi garam dan MSG. Hindari merokok, mengendalikan stres dengan berpikir positif dan istirahat yang cukup, tidur 6-8 jam dengan cek kesehatan secara berkala seperti cek kolesterol, cek tekanan darah, dan cek gula darah. Yang berikut, untuk mengetahui orang yang terkena stroke, tentunya kita harus tahu bagaimana ciri-cirinya. Nah, yang pertama, orang yang terkena stroke, ciri-cirinya yang pertama, senyum yang awalnya manis menjadi tidak simetris. Yang kedua, gerak separuh tubuhnya tiba-tiba menjadi lemah. Bicara yang semulanya lancar, tiba-tiba terjadi yang terbata-bata atau belepotan. Yang berikut, kesemutan separuh tubuh. Yang berikut, memiliki pandangan yang kabur atau rabun. Yang berikut, sakit kepala yang hebat. Nah, kalau mendapati orang-orang gejala-gejala dan ciri-ciri seperti ini, segeralah dibawa ke rumah sakit. Jangan ditunda-tunda, karena setiap 1 detik sangat berharga untuk kesehatan saraf otak. Ingat, stroke, ingat segera ke rumah sakit. Sekian dari saya, terima kasih.